Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang i'rab dari kalimat ta'awud, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambilkan dari kitab I'rabul Quran wa Bayanuh. Kita lihat penjelasan yang ada di kitab tersebut. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-i'rabu, i'rabnya a'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un. A'udzu adalah fi'il mudhari' yang dirofa'. Wa huwa fi'lun mu'tallun ajwafun. Dan a'udzu termasuk dari dan a'udzu itu adalah merupakan fi'il mu'tal. Kenapa dikatakan fi'il mu'tal? Karena ada huruf ilahnya. Ajwafun. Kenapa dikatakan ajwaf? Karena mu'talnya atau huruf ilahnya itu terletak pada ain fi'il. Ya, sehingga dia adalah fi'il mu'tal ajwaf. Karena sebagaimana sudah kita ketahui bahwa fi'il itu ada dua, ada fi'il sahih dan ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf ilahnya, dan fi'il mu'tal adalah fi'il yang ada huruf ilahnya. Ketika huruf ilahnya, yaitu huruf ilah itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Ketika huruf ilahnya itu terletak pada ain fi'il, maka namanya mu'tal ajwaf. Maka diterangkan di sini kenapa dikatakan fi'il mu'tal ajwaf, li'anna ainal fi'li wawun. Karena ain fi'ilnya adalah huruf wawu. Sehingga a'udzu ini wal aslu a'udzu. Ya, a'udzu asalnya apa? A'udzu. Ala wazni af'ulu, mengikuti wazan af'ulu. Kemudian kenapa dari a'udzu berubah menjadi a'udzu? Maka perubahannya diterangkan di sini, fastasqalatil dhammatu 'alal wawi. Harokat dhammah itu terasa berat pengucapannya ketika ada di atas huruf wawu. A'wu itu kan wawunya dhammah ya. Karena tadi asalnya a'wudzu, wawunya dhammah. Maka dhammah pada wawu itu adalah istisqal, berat pengucapan dhammah pada wawu. Kemudian fanuqilat ilal aini, lalu dhammahnya itu dipindah ke huruf ainnya. Kita lihat ini asalnya a'wudzu, wawunya dhammah, ainnya sukun. Dhammah pada wawu dipindah ke ain. Fasarat a'udzu, maka menjadi a'udzu. Ya, karena yang tadinya dhammahnya di wawu sekarang digeser ke ain. A'udzu menjadi a'udzu. Wa hadhihi illatu makana min hadzal babi. Dan ini merupakan illah atau penyebutan alasannya dari bab ini, yaitu bab wazan af'ulu. Ya. Jadi kalau simpelnya asalnya a'udzu menjadi a'udzu, alasannya satu, yaitu istisqal dhammah pada wawu atau terasa berat huruf dhammah pada wawu. Maka setelah itu dipindah, dhammahnya dipindah kepada huruf sahih yang sebelumnya, yaitu disebutkan kaidahnya di kitab-kitab i'lal. Kemudian wa fa'iluhu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana.
adalah dhamir mustatir yang hukumnya wajib disimpan, yang dikira-kirakan di situ adalah dhamir ana. Sebagaimana kita tahu setiap fiil mudhari yang diawali dengan hamzah maka menunjukkan di sana ada fa'il berupa dhamir mustatir takdiruhu ana. Ya, a'udzu berarti aku berlindung. Sebagaimana ketika kita mengatakan ajlisu, aku atau saya duduk. Akhruju, saya keluar, dan sebagainya. Termasuk ketika kita mengatakan astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah. Kenapa ada arti saya? Karena berawalan dengan hamzah, ya sama dengan ini, a'udzu. Kemudian billahi, billahi, saya berlindung, a'udzu, saya berlindung billahi kepada Allah. I'rabnya diterangkan di sini, billahi jarun wa majrurun. Billahi itu adalah jar dan majrur. Mana jarnya? Huruf ba-nya. Mana majrurnya? Lafaz jalalah Allah, billahi, yaitu huruf jar dan majrurnya. Muta'alliqani bi a'udzu. Jar dan majrur tersebut keduanya itu berkaitan dengan fi'il a'udzu. Ya, berkaitan dengan fi'il a'udzu. Karena yang namanya jar dan majrur itu berkaitan dengan lafaz yang lainnya. Dalam hal ini berkaitan dengan fi'il. Ya, ini di sini kita mulai mencermati, ya, mencermati fi'il dan pasangannya. Ya, kalau ada a'udzu pasangannya huruf ba, a'udzu billahi. Ya, bukan a'udzu kemudian langsung a'udzullah, enggak, tapi ada huruf ba-nya, a'udzu billahi. A'udzu bi kalimatillahi tammat misalnya. Ya, karena pasangan a'udzu adalah huruf ba. Ya. Kemudian minasyaitani, dari setan. Saya berlindung kepada Allah dari setan. Diterangkan di sini jarun, jarun wa majrurun, jar dan majrur. Jarun artinya huruf jar, majrurun artinya lafaz yang dijarkan. Jar dan majrur, jarnya adalah minnya, majrurnya adalah asyaitoninya. Muta'alliqani, keduanya berkaitan bi a'udzu aidan, dengan fi'il a'udzu juga. Ya, sehingga billahi-nya kaitannya dengan a'udzu, minasyaitoninya juga muta'alliqnya berkaitannya dengan fi'il a'udzu. Kemudian wamin, setelah a'udzu billahi minasyaitoni, kemudian dirinci minnya. Ini di sini kita mulai belajar memahami makna dari huruf. Wamin dan minnya libtida'il ghayati, untuk menunjukkan permulaan dari suatu tujuan. Ini namanya min ibtida'ul ghayah. Ya, karena makna min itu banyak, ya sampai sekitar 15, ya, bahkan bisa lebih dari 15. Itu makna min. Salah satunya adalah makna min adalah ibtida'ul ghayah, untuk menunjukkan permulaan dari suatu tujuan. Kama anna ila limuntahal ghayati, bandingannya sebagaimana ila. Ila ini kebalikannya, dia untuk akhir dari suatu tujuan. Jadi min dia permulaan dari suatu tujuan, dan ila akhir dari suatu tujuan. Itu makna dari min dan ila. Ya, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, di situ kan ada minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, berakhir sampai di Masjid Al-Aqsa. Ya, dimulai dari Masjidil Haram, berakhir sampai Masjidil Aqsa. Atau simpelnya, ya kita bicara simpelnya ya, min yang ibtidaul ghayah yang sering kita dengar dengan terjemahan dari, gitu ya. Minas syaitani kan diterjemahkan dari syaitan. Itu adalah min ibtidaul ghayah. Kebalikannya apa?
ila, kebalikannya ila muntahal ghayah. Kemudian dicontohkan di sini, fa idza qulta, maka apabila engkau mengatakan li Zaidin minal haiti ilal haiti, Zaid memiliki harta, jaraknya adalah dari dinding yang ini berakhir sampai dinding yang itu. Ya. Li Zaidin minal haiti ilal haiti. Jadi tanah, katakanlah hartanya berupa tanah batas gitu ya. Kadang kan seseorang ingin menunjukkan mana sih batas tanahnya si fulan gitu. Oh, ini batasnya dari pohon ini sampai pohon itu misal. Oh, ini batasnya dari rumah yang ini sampai rumah yang itu misal. Ya, dalam contoh ini batasnya adalah dari dinding yang ini sampai dinding yang itu. Li Zaidin minal haiti ilal haiti. Faqad bayyanta bihi torfai malihi, maka di situ engkau menjelaskan dua ujung ya, dua ujung harta yang dimiliki oleh Zaid ya. Artinya dari pangkal yang satu sampai ke yang lainnya. Nah, ini makna min dan ila, gambarannya seperti itu. Ya, makna min dan ila. Ya, kita ulangi ya. Makna min adalah ibtidaul ghayah, makna ila adalah intihaul ghayah atau ibtidaul ghayah atau muntahal ghayah. Ya, contohnya ya, Zaid memiliki harta dari dinding ini ke dinding yang itu. Maka maksudnya jaraknya adalah dari yang ini sampai yang itu. Ya, qad bayanta bihi torfai malihi, yaitu ujung harta yang dimiliki oleh Zaid. Wa idza qala ar-rajulu, dan apabila ada seorang yang mengatakan li Zaidin alayya min wahidin ila asyratin. Ana ulangi, li Zaidin alayya min wahidin ila asyaratin. Ya, sinnya di fathah ya pada lafaz asyarah. Ya, artinya Zaid memiliki harta pada diriku ya, min wahidin ila asyarah, dari 1 sampai 10. Ya, artinya sesuatu yang dimiliki oleh Zaid yang ada padaku itu dari 1 sampai 10. Maka apa makna lafaz dari 1 sampai 10? Nah, ini berkaitan dengan makna min ya, agar kita lebih paham apa makna min ya. Maka diterangkan di sini, fajaizun an yakuna alaihi samaniyatun. Maka kalimat ini punya makna, boleh maknanya itu adalah yang dimiliki oleh Zaid, an yakuna alaihi samaniyah, yang dimiliki oleh Zaid itu jumlahnya 8. Kapan itu? Idza akhrajtal haddaini, apabila dua batas itu tidak dimasukkan. Ya, dua batas itu tidak dimasukkan. Akhrajta artinya mengeluarkan, maksudnya tidak dimasukkan, satunya tidak masuk, 10-nya tidak masuk, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan jumlahnya 8 ya kan? Karena satunya tidak diikutkan, 10-nya tidak diikutkan. Ya, berarti jumlahnya ada 8 ya. Ini ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemudian wajaizun an yakuna alaihi tis'atun, dan bisa juga yang ini wajaizun an yakuna alaihi asyaratun, dan bisa juga dibolehkan maknanya adalah yang dimiliki oleh Zaid itu jumlahnya 10, yaitu jumlahnya 10.
Kapan itu? Idza adkhaltal haddaini ma'an, apabila engkau mengikut sertakan dua batas itu bersama-sama. Artinya apa? Artinya satunya ikut, 10-nya ikut, berarti jumlahnya 10. Ya kan, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 10 karena satunya ikut, kemudian 10-nya juga ikut. Kalau sebelumnya satunya tidak ikut, 10-nya tidak ikut, berarti jumlahnya 8. Kemudian yang berikutnya, wajaizun an yakuna alaihi tis'atun. Dan boleh juga maknanya adalah yang dimaksud 1 sampai 10 berarti jumlahnya 9. Kapan itu? Idza adkhalta haddan wa akhrajta haddan. Apabila engkau mengikut sertakan satu batasan dan mengeluarkan atau tidak mengikut sertakan batasan yang lain. Kalau satunya ikut, 10-nya tidak ikut, berarti jumlahnya 9. Atau sebaliknya, satunya tidak ikut, 10-nya ikut, jumlahnya juga 9. Itulah gambaran makna min, yaitu makna min wahidin ila asyaratin. Ya, min wahidin ila asyaratin. Tadi artinya ada 3 kemungkinan itu ya, ketika min wahidin ila asyarah. Kalau minal haid ilal haid, ya minal haid ilal haidi, maka faqad bayanta bihi tarafai malihi, yaitu 2 ujung dari harta yang dimiliki oleh Zaid, batasnya dari satu dinding ke dinding yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ar-rajim, ya. Kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajimi. Ar-rajimi na'tun haqiqiyun. Dia adalah na'at hakiki. Bagi apa? Lisyaitani, bagi lafaz asyaitani. Minasyaitonir rajimi. Berarti kan ar-rajim dia adalah na'at hakiki bagi asyaitani. Sehingga na'at hakiki mengikuti kepada man'utnya. Ketika majrur maka naatnya juga ikut majrur. Wa jumlatul isti'adzati ibtidaiyatun. Dan jumlah isti'adzah yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah jumlah ibtidaiyah. Jumlah yang menjadi permulaan. Kemudian apa i'rabnya? La mahalla laha minal i'rabi. Dia tidak punya posisi i'rab. Ya, ini merupakan kaidah, setiap jumlah ibtidaiyah maka dia tidak punya posisi i'rab, dia bukan fi mahalli raf'in, bukan fi mahalli nasbin, bukan fi mahalli jarrin atau fi mahalli jazmin. Ya, dia keluar dari mahal itu semua. Kenapa? Karena tidak punya posisi i'rab. Itulah sekilas i'rab dari kalimat ta'awud. Ya, semoga kita diberi kemudahan untuk memahaminya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.